Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi di channelnya Para Guru Indonesia. Di video kali ini ada berita baik nih, jadi selamat ya. Karena per hari ini tunjangan profesi guru sudah mulai diterima oleh rekan-rekan guru Bapak Ibu ya. Kita to the point, daftar daerah yang sudah pencairan triwulan 1 per hari ini 5 Maret 2024 ya. Yang pertama Pasuruan Kemenak, kemudian Bondowoso Kemenak, kemudian Malang Kemenak BRI ya. Ini informasi yang kami dapatkan. BRI Kemenak Malang itu sudah. Kemudian Bondowoso Kemenak double ya. Rata-rata Kemenak ini sudah cair Januari 2024. Memang ini belum merata untuk naungan Kemenak. Masih ada daerah-daerah yang naungan Kemenak juga belum menerima Bapak Ibu, jadi belum merata. Ini beberapa data yang kami dapatkan informasinya, 3 kabupaten yang sudah pencairan bulan Januari Bapak Ibu. Itu untuk Kemenak. Pertanyaan berikutnya, naungan Kemdikbud bagaimana update triwulan satunya? Nah, jadi memang untuk saat ini dasar kita info GTK ya. Sementara info GTK saat ini sedang maintenance istilahnya teman-teman, sedang perbaikan mungkin atau proses penerikan data sehingga masih sulit diakses ya. Jadi untuk naungan Kemdikbud sejauh ini kami dapatkan informasinya belum ada daerah yang pencairan karena memang info GTK saja belum valid seperti itu sehingga pencairan tidak akan dilakukan karena biasanya setiap tahun itu valid dulu terbit SK baru pencairan, sementara di Kemdikbud info GTK masih sementara perbaikan seperti itu. Jadi untuk Kemdikbud belum ada info pencairan ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pastikan Anda nyimak sampai tuntas karena kita akan bahas dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari teman-teman madrasah, dan yang kedua pertanyaan dari teman-teman naungan Kemdikbud ya, naungan Kemenak. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua nanti untuk teman-teman guru naungan Kemdikbud TK, SD, SMP, SMA, SMK umum ya. Oke, pertanyaan pertama dari teman-teman guru madrasah seperti ini. Min, apakah benar guru madrasah harus melampirkan sertifikat untuk pencairan tunjangan profesi guru? Oke Bapak Ibu, kita to the point ke juknisnya, selalu kita merujuk pada referensi resmi, regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena itu yang paling benar. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang tunjangan profesi guru madrasah tahun 2024 ini, maka kita harus merujuk pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7174 tahun 2023. Karena ini memuat tentang regulasi teknis bagaimana pencairan tunjangan profesi guru termasuk kriteria penerima. Nah, kita to the point terkait pertanyaan tadi, terkait sertifikat, memang ada disebutkan di juknis Bapak Ibu, tapi banyak juga guru-guru yang masih salah paham ya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan di bab 3, penerima tunjangan profesi, yang pertama kriteria penerima tunjangan profesi, salah satunya memang ada disebut bahwa pengembangan diri guru, kepala, dan pengawas madrasah dibuktikan dengan keikutsertaan di berbagai kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, seminar, workshop, baik daring maupun luring yang setara dengan minimal 20 JP dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan. Ketentuan ini dimulai di tahun 2024 sebagai salah satu persyaratan pencairan tunjangan profesi tahun 2025, Bapak Ibu. Jadi betul bahwasanya tahun 2023 ini Bapak Ibu dituntut untuk naungan Kemenak memiliki minimal satu sertifikat 20 JP per semester Bapak Ibu. Nah, apakah itu berlaku untuk pencairan sertifikasi tahun ini? Tidak. Sertifikat itu akan menjadi syarat untuk pencairan tunjangan profesi di tahun 2025, tahun depan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melampirkan tahun ini satu per semester, minimal satu setiap semester, maka besar kemungkinan di tahun 2025 nanti Bapak Ibu akan ada kendala, artinya tidak memenuhi persyaratan sesuai juknis yang sudah ada ini Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini belum ada harus melampirkan sertifikat supaya bisa pencairan, belum. Tapi tetap harus mencari sertifikat minimal 20 JP untuk persyaratan nanti untuk tahun depan, seperti itu Bapak Ibu, karena sertifikatnya diinput tahun ini di Simpatika Bapak Ibu, di Simpatika per semester Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi memang sepertinya guru-guru ini didorong ya untuk pengembangan kompetensi, dan memang harusnya seperti itu. Tanpa didorong pun harusnya kita guru sadar untuk senantiasa mengupgrade
kualitas atau kompetensi sebagai seorang guru, Bapak. Dan ini tidak mesti daring atau online, Bapak Ibu, karena memang banyak juga kendala, terutama daerah-daerah terpencil yang akses internetnya susah. Ini tidak mesti online ya, tidak mesti online. Banyak bisa kegiatan-kegiatan offline, luring ya, yang bisa dilaksanakan melalui komunitas belajar misalnya, itu bisa saja. Pertanyaan kedua adalah, ini dari naungan Kemdikbud, Min, apa saja data yang perlu dicek di Dapodik sebelum penarikan data di Info GTK? Ini akan kita bahas, Bapak Ibu, karena memang ada beberapa data yang harus Bapak Ibu pastikan fix sebelum penarikan nanti. Oke, kita bahas. Pertama adalah NUPTK. Ini fatal sekali Bapak Ibu ya, kalau NUPTK-nya tidak aktif, terbaca tidak aktif seperti itu. Karena memang disebutkan di bawah NUPTK menjadi kunci utama untuk proses validasi tunjangan profesi. Dia menjadi kunci utama Bapak Ibu. Nah, NUPTK Bapak Ibu harus sama ya, harus sama mulai dari data di arsip NUPTK itu sendiri, kemudian di Dapodik dan di Serdiknya Bapak Ibu. Itu harus sinkron. Mulai dari namanya Bapak Ibu harus sama, kemudian tanggal lahirnya juga harus sama. Di NUPTK, di arsip NUPTK, di Dapodik dan Serdik, nama dan tanggal lahir ini harus sama ya. Kemudian yang kedua, yang harusnya sudah berwarna biru dengan status valid, yaitu kepegawaian Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu statusnya PNS atau P3K ataupun non PNS, itu tetap harus seperti ini statusnya, yaitu status valid. Ini untuk jabatan PNS Bapak Ibu. Jadi semua sudah tertera dengan jelas statusnya, NIP-nya, nama, jenis kelamin, NIK, tempat dan tanggal lahir Bapak Ibu. Kemudian instansi, termasuk juga jabatannya saat ini, pastikan sesuai dengan jabatan terakhir Bapak Ibu atau SK yang Bapak Ibu terakhir dapatkan. Ya, ini salah satu contoh, ini guru status golongan 3C. Ya, TMT-nya tercantum dengan jelas dan masa kerjanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah data kelulusan sertifikasi harusnya juga sudah berwarna biru status valid. Terutama memang di data Simtun dan data KSG itu harus sama Bapak Ibu. Mulai dari NRG-nya Bapak Ibu ya. Kemudian sertifikatnya harus sama, linear ya. Di sini contohnya sama-sama bahasa Inggris ya di data Simtun maupun data KSG. Kemudian data lainnya termasuk nama sekolah, kemudian identitasnya Bapak Ibu ini harus sama ya di Simtun dengan KSG seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah beban mengajar. Ini minimal harus valid 24 JP. Itu tetap masih berlaku aturannya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contohnya, jam mengajarnya sudah 24 jam, tapi masih mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah itu 12 jam. Kemudian menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila ya. Itu juga mendapatkan tambahan jam 4 jam karena mengampu 2 rombel. Maka totalnya jam linearnya 36. Ini sebenarnya sudah melebihi dari target, tapi memang barangkali di sekolah rekan guru ini yang kita ambil contoh, memang banyak tugas yang bisa dilaksanakan di sana dan guru-guru sertifikasi lainnya pun juga sudah mencukupi ya. Kalau misalnya ada guru yang belum mencukupi, ini bisa saja dioper sebagian, misalnya wakil kepala sekolah diberikan kepada guru yang lain atau koordinator proyek bisa diberikan. Tapi mungkin karena memang semuanya sudah cukup, jadi tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, usia harus juga statusnya sudah valid berwarna biru. Harus sama di arsip, Dapodik, dan Serdik Bapak Ibu. Kemudian keaktifan. Pastikan Bapak Ibu sudah berwarna biru juga. Keaktifan guru Bapak Ibu sebagai PNS atau P3K harus tercatat aktif di BKN seperti itu. Selanjutnya catatan masalah ya, harusnya juga sudah valid. Dan terakhir kelengkapan data juga harusnya sudah valid Bapak Ibu.
Adapun yang memang hingga hari ini berwarna kuning itu validasi data. Itu masih dalam proses validasi, dan juga yang kedua format pembayaran. Tapi ini tidak terlalu urgent karena validasi data ini sebenarnya adalah semua yang ada dari 8 poin ini Bapak Ibu sebelumnya ya. Kemudian kalau format pembayaran ini memang wewenangnya pemerintah. Kalau non ASN itu dari transfer langsung dari kementerian, sementara kalau PNS atau P3K itu dari daerah, seperti itu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan yang perlu dilakukan oleh guru di format pembayaran. Ini memang ranahnya pemerintah. Yang paling penting tadi adalah 8 poin ini yang harus sudah berwarna biru. Silakan cek info GTK-nya, pastikan 8 poin ini sudah berwarna biru Bapak Ibu.